Shalom. Wah, lemes. Shalom. Lampunya bisa dinyalain deh. Ya. Tadi cerita yang dimainkan secara tadi didramakan oleh kelas Bekrus. Siapa yang pernah mengalami peristiwa itu? Jadi ada kesulitan. Dan ini katakan bahwa cerita ini bukan cuma sekedar drama untuk mengisi Paskah. Pada waktu tadi melihat hal seperti itu, sempat nangis. Tuhan, itu bukan cuma sekedar drama. Ya, di dalam menghadapi kesulitan, Tuhan buka jalan. Tetapi benar-benar mengalami di dalam kehidupan 7 orang bersaudara ini, dengerin supaya kalian melihat bahwa Paskah itu bukan cuma sekedar acara rutinitas dan drama yang ditayangkan, itu bukan cuma sekedar cerita belaka, tetapi bukan menjadi bagian dari hidup kita. Perhatikan adik-adik. Tetapi biarlah cerita itu tadi juga bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Pernah mengalami hal yang terjadi seperti tadi, ditagih uang sekolah. Bahkan untuk masuk sekolah pun itu tidak ada uang untuk masuk sekolah. Jadi perhatikan ya. 7 orang bersaudara. Dulu pada waktu itu sempat orang tuanya yaitu mengalami suatu kesulitan ekonomi ya. Jadi. Dan bayangin, setiap masuk sekolah itu paling tidak mamanya harus menyekolahkan untuk misalnya masuk ya, karena sama saudara-saudaranya selisihnya namanya sedikit, selisih cuma 2 tahun, 1 tahun mungkin seperti itu. Jadi pada waktu akan masuk sekolah, apa yang terjadi? Pada waktu tidak ada uang untuk mendaftar, dan yang harus masuk berapa orang? 3 orang. Bayangin, 3 orang harus masuk, minimal 2, 3, 2, 3. Apa yang terjadi? Mamanya bingung, gimana Tuhan? Tapi ada satu hal yang seperti tadi katakan, bahwa dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kalau kita membawa kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, maka peristiwa-peristiwa yang bisa mematikan kehidupan kita. Lihat, pada waktu itu kalau nggak salah di tampilan TV juga ya, ada orang yang mengalami kesulitan hidup, akibatnya apa? Beberapa orang dari anggota keluarga itu terjun bebas langsung ke bawah, mati bunuh diri. Kesulitan. Mungkin saat ini kalian juga mengalami kesulitan terjadi di dalam hidup kita. Itu bisa mematikan kita, baik orang tua kita, baik kita sendiri, baik rohani kita. Pada waktu itu diperhadapkan, mamanya diperhadapkan dengan suatu kesulitan. Apa yang terjadi? Kita cuma ingat, kalau Tuhan sudah memberikan Kristus di dalam hidupnya, Tuhan juga pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan apa? Kalau Kristus saja diberikan, apakah Dia tidak akan memberikan segala sesuatu? Kalau Kristus saja diberikan. Pada waktu itu kita berdoa. Tiba-tiba ada seseorang mengatakan kepada mamanya, oh iya, kamu biasanya awal tahun ini kan pasti nyekolahno anakmu. Berapa? Padahal nggak punya uang. Pada waktu kita berdoa, kita cuma berharap pada Tuhan. Benar-benar tidak ada uang. Pada waktu itu papanya juga kita pada waktu pertama kali dilahir barukan oleh seorang hamba Tuhan yang barusan, kalau kita tahu barusan meninggal loh, itu kita diajar untuk selalu apa? Suka berdoa, menghadapi segala sesuatu berdoa. Di tempat kita ini kehidupan doa sangat kurang. Apalagi kalau diajak berdoa. Kemarin sempat Ferdinand mungkin mimin doa dulu, ya toh, diumumkan di tim doa puasanya diumumkan. Wah, nanti kemungkinan yang ikut berapa? 92. Nantikan. Waduh, ini mujizat. Tak tunggu. Yang berdoa cuma berapa?
Berapa Om Ferdinand? 18. Sedih banget. Sedih banget. Padahal mungkin kita punya kesempatan untuk berdoa, tetapi tidak pernah menganggap berdoa itu menjadi sesuatu kehidupan. Merasakan bahwa kehidupan doa itu bisa memunculkan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita benar-benar mengalami tidak punya uang untuk masukkan uang untuk masuk sekolah, jadi kalau kalian enak mungkin. Selama kita tidak pernah mengalami sesuatu hal kesulitan hidup, kita kadang-kadang lupa dan tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan mengajar kehidupan sekeluarga. Itu tuh bisa melihat Tuhan real di dalam kehidupan kita saat kita dihadapkan pada penderitaan. Pada waktu itu benar-benar ada. Tiba-tiba ada orang ngomong, oh iya, kamu kan mau nyekolahno anakmu. Mamanya orangnya ibaratnya itu gengsinya gini, oh iya sih, tapi tidak ngomong, tolong bantu doa Anda. Enggak, karena kita tahu kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan sudah dengar doa kita dan yakin dan percaya apa yang kita doakan itu Tuhan sudah jawab. 3 orang untuk masuk uang sekolah. Nyekolah sama anak satu aja sulit apa gampang? Sulit. Ini 3 masuk. Ditanya, anakmu masuk sekolah bakal berapa? Mamanya oh ya cuma apa namanya 3. Oh gampang. Padahal orang itu tidak kenal, tidak saudara dekat, enggak. Gampang. Masuk anakmu, nanti tak biayain semua. 3 orang anak masuk sekolah, Tuhan cukup. Luar biasa Tuhan. Kita baca dulu bahwa pasca kali ini jangan sampai kita melewatkan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang kematian, adik-adik perhatikan ya, kematian itu bukan cuma kematian secara jasmani, kematian secara rohani itu sedang melanda seluruh dunia. Terutama anak-anak Tuhan, terutama anak-anak muda, termasuk anaknya Dulu sangat keras menentang gadget. Bahkan dulu mungkin pernah diingat dulu pernah mengadakan apa tentang game online dan gadget. Jauh sebelum orang-orang ngomong tentang bahayanya game ini. Tetapi kemudian karena tak pikir wah jangan terlalu ekstrim, anaknya coba tak kasih HP. Tetapi justru melihat di situ dia mulai kehilangan fokusnya untuk Tuhan. Dan juga melihat di antara kalian banyak tidak menghormati Tuhan pada saat berada di rumah Tuhan. Karena apa? Lihat pada waktu sebelum ibadah. Kalau dulu sebelum ibadah kita berdoa, kalau sekarang apa yang terjadi? Sebelum ibadah podo tanya-tanya tentang game. Bahkan melihat juga kemarin pada waktu latihan, bahkan anaknya hamba Tuhan sendiri, waktu latihan, waktu gladi bersih, teriak-teriak. Tak pikir siapa yang teriak-teriak? Tak lihat dulu ada ini, apa yang terjadi? Lihat gadget, main sambil berwuih. Tidak punya sopan terhadap Tuhan. Dunia sudah mulai mematikan rohani anak-anak Tuhan. Termasuk anaknya akhirnya anaknya takut. Gadget pada waktunya. Juga lihat pada waktu selesai sekolah minggu, pada waktu ibadah minggu sore, setelah sekolah minggu selesai, waduh, naik cepet nyedek ingkongnya, apa yang terjadi? Gadgetnya, ingkongnya diambil, serut langsung dibawa lari. Demikian kematian rohani menyerang anak-anak saat ini. Tidak menghormati Tuhan. Karena itu katakan pada anaknya, selama di lingkungan gereja jangan pegang gadget. Kamu tidak menghormati Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan karena kuasa Tuhan tidak nyata saat ini di dalam kehidupan anak-anak muda. Orang tua saat ini tidak memperhatikan. Akibatnya apa? Anak-anaknya sekarang rasa hormat dan takut akan Tuhan itu sudah mulai berkurang. Mungkin cerita tadi hanya cuma sekedar drama. Tapi mau katakan kuasa kebangkitan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan sediakan 3 anak untuk sekolah. Kita baca suatu ayat itu Filipi pasal 3. Hari ini akan belajar, akan bercerita banyak tentang cerita pasca yang alami di dalam kehidupan keluarganya.
Karena apa? Benar-benar cerita itu nyata. Jangan sampai anak-anak sekarang, anak-anak sekolah minggu sekarang, kehidupan kerohanian itu menjadi suatu cuma sekedar cerita drama tadi. Berapa banyak cerita Alkitab itu cuma sekedar seperti drama tadi. Oh iya, Tuhan sudah cukupkan. Dulu sih di pasca lalu juga pernah diceritakan, aku ngerti. Tapi apakah kalian mengalami cerita itu? Mengalami. Kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Tema hari ini, pasca hari ini bawakan itu, membawa kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Membawa kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita sebagai anak sekolah minggu hari ini sudah mendengar cerita tentang ini dan kalian masih tetap hati-hati, berarti kita masuk ke dalam kebebalan manusia zaman sekarang. Katakan kepada anaknya Noel, orang bodoh itu bisa jadi pintar, tetapi orang bebal itu tidak ada harapan. Noel, kalau kamu dinasihati tidak bisa, kamu akan jadi orang bebal. Keras dan katakan. Kenapa? Ini sudah mulai masuk ke dalam kehidupan anak-anak muda. Lihat, tidak menghormati Tuhan. Di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan rumah Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Di mana rasa hormatmu kepada Tuhan? Kitab Sakaria mengatakan, coba nek kamu ada bupati atau wali kota, kamu berani tak main-main, tetapi mana rasa hormatmu terhadap Tuhan? Karena itu kuasa kebangkitan Tuhan tidak nyata di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupannya pada waktu kesulitan pekerjaan, ini cerita tentang orang tuanya juga sendiri mengalami. Kalau kalian juga mengalami suatu peristiwa yang sulit, mungkin orang tuamu saat ini mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Jangan cerita pasca seperti tadi hanya sekedar drama belaka. Pada waktu itu kita kesulitan keuangan juga papanya pada waktu itu usaha beras. Ini cerita nyata, usaha beras. Pada waktu itu cari beras yang bagus. Pada waktu saat cari beras yang bagus untuk pulang, adik-adik, itu musim hujan, sehingga semua panen rata-rata gagal. Tapi kalau nggak dapat beras untuk dijual, kami sekeluarga nggak bisa makan, nggak punya uang, adik-adik. Akhirnya mama dan papanya keliling. Dengerin, mama dan papanya keliling cari beras. Seperti tadi katakan, kalau kita suka berdoa, Roh Kudus itu pimpin di dalam kehidupan kita. Suaranya lembut banget. Dia bicara sama mamanya lewat hatinya. Belok kanan. Mamanya ikut, belok kanan ngapain? Jalannya kecil. Belok kanan. Oke lah, nurut. Pada waktu itu mobil cari di tempat-tempat, cari beras tempat-tempat gede, di selepan-selepan tidak ada. Bahkan gagal panen pada waktu itu. Kemudian disuruh cari di tempat kecil. Seret, ketemu tempat selepan, ada beras banyak, tapi berasnya itu habis kena hujan, kena rendam banjir. Apa yang terjadi kalau beras kena rendam banjir? Jelek. Kuning, betul. Berasnya kuning jelek. Papanya cuma ngomong, waduh, dapat beras banyak, tapi berasnya kuning, mana bisa dijual? Menurut tapi bagi Tuhan, 5 roti 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang, dan itu alam. Berasnya kuning jelek, kira-kira bisa dijual nggak Om Joni Johnson? Om Joni mau makan berasnya bekasnya banjir? Nggak kira. Om Ferdinand mau makan berasnya bekasnya banjir? Nggak mau, adik-adik. Ini merupakan suatu masa yang sulit, tapi bagi Tuhan ada yang mustahil. Tiba-tiba seperti tadi, cerita tadi itu, pada waktu lihat drama itu nangis, Tuhan, itu aku alami dalam kehidupan. Jadi jangan pasca itu hanya sekedar cerita belaka, hanya menjadi suatu drama yang bagus, tapi tidak ada manfaatnya. Kamu ceritakan cerita itu, tidak kebetulan dibuat drama tadi. Tiba-tiba ada customer ngebel, kayak tadi customernya ngebel. Pak, ada beras. Papanya dengan lemes jawab,
Ya ada sih, tapi berasnya bekasnya banjir kuning, nggak bisa. Lah, itu yang tak cari. Masuk akal nggak? Lu kok dicari mau dikirim ke Kalimantan? Di sana berasnya nggak ada. Dan dicari beras pokoknya masih kualitas jelek pun nanti bisa dikeringkan dan macam-macam, bisa diolah jadi bagus. Ada piro ae tak ambil, masuk akal nggak? Beras kuning bekasnya banjir, tidak mungkin dijual lagi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Pada waktu itu ada piro diambil. Roh Kudus itu luar biasa. Bapaknya cepet-cepet di sana. Ada piro, wah kepak sak kampung ini berhasil kuning kabeh kena banjir. Tak ambil semua, lho Pak sih benar Pak, seperti itu. Orang mungkin dikasih harga separuh aja tidak mau, tetapi itu diambil semua. Dan justru itu bisa menghidupi kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah cerita tadi itu hal-hal yang imajinasi? Tidak. Tapi berapa banyak di antara kita tidak pernah mengalami hal itu? Karena kita tidak pernah menghormati akan Tuhan. Untuk berdoa aja tadi kemarin Om sangat sedih banget. Om nantikan, waduh 92. Om duduk gembira. Pantai 1 menit, 2 menit lebih, 3 menit, 5 menit. Orang tahu itu 18 tahun lumayan. Sampai terakhir cuma 18 orang yang berdoa. Padahal hari ini ada event. Apakah guru-guru, apakah kita semua adik-adik mendoakan Tuhan, tolong kirimkan jiwa-jiwa, ataukah cuma sekedar ya sudah, karena itu acara rutinitas, kita yang berdoa, mungkin ya ikut berdoa, tapi ya seperti itu. Tidak merasakan kuasa puji-pujian, tidak merasakan kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Dari kecil bisa kalian menjadi hamba-hamba Tuhan, bisa mendoakan orang tua kalian, bahkan bisa membuat mujizat karena kuasa kebangkitan Tuhan itu mengalahkan maut. Dia bangkit, kuasa maut dikalahkan. Siapa yang pernah mengalami? Ayo, angkat tangan. Kalau yang pernah mengalami benar-benar kuasa kematian dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan, coba cerita. Gimana ceritanya? Dari kemarin sekali, nggak tahu bulan berapa, pokoknya aku itu tiba-tiba sakit, panasnya sampai ke sini. Aku berdoa kepada Tuhan supaya sembuh. Aku sampai dikompres berapa kali gitu, pokoknya banyak. Dan puji Tuhan, ke hari Minggunya itu sudah ya. Kuasa kebangkitan Tuhan itu kuasa yang menyembuhkan. Tetapi lebih daripada itu, kuasa kebangkitan Tuhan itu mengalahkan maut. Jangan cuma sekedar nyanyi, tapi tidak pernah mengalami. Berapa banyak anak Tuhan tidak suka memuji Tuhan. Padahal kalau kita ngomong, dia bangkit, kuasa maut dikalahkan. Kalian pernah mengalami bahwa roh kematian itu berjalan. Tetapi kalau kita ada kuasa kebangkitan Tuhan, roh kematian itu bisa dikalahkan. Om 7 orang bersaudara. Om cerita ini supaya Paskah itu bukan cuma sekedar liturgi, cuma sekedar teologi atau pelajaran Alkitab yang datang kita dengarkan pulang sudah. Tidak ada gunanya. Kalau kita suka berdoa, Tuhan katakan, nanti kita baca, kuasa itu sudah diberikan sebenarnya. Om 7 orang bersaudara pindah rumah titik. Ini pernah Om ceritakan itu. Pindah rumah, ada satu rumah, dulu Om ini rumahnya di Ambengan. Makanya Om katakan kepada mamanya, Om, rumah Ambengan ini kalau orang ngerti tentang cerita pewayangan adalah Kawah Candra Dimuko. Om tidak tahu Kawah Candra Dimuko? Tidak tahu. Ada satu tokoh, ini cerita wayang. Cuma sekedar mengingatkan, ini cuma cerita. Biasanya di sekolah kan ada tahu bahasa Jawa, Raden Arjuno, Raden Panji, siapa saya. Om itu dengerin novel cerita Werkudara manjing. Ini Om ceritakan ada satu cerita legenda namanya Raden Gatut Kaca. Raden Gatut Kaca itu otot kawat balung besi ya, jadi kuat luar biasa. Tetapi di dalam kelahirannya dia harus dicemplungkan di namanya gunung
dan digodok di dalam kancak namanya kawah. Kawah itu tahu ya? Lahar atau magma. Magma kawah Condro di Muko. Waduh, gunungnya namanya Condro di Muko. Dia digodok di situ sehingga menjadi seseorang yang sangat kuat. Demikian Tuhan juga. Kalau kita diizinkan mengalami suatu peristiwa yang tidak enak, itu bukan Tuhan jahat. Jadi kalian lagi digodok di kawah Condro di Muko supaya bisa jadi seperti Raden Gatotkaca, otot kawat balung besi. Bukan seperti anak Tuhan sekarang, otot kawat balung geduk. Balungnya kayak godok lemes. Anu sedikit sudah lemes. Kita 7 orang bersaudara jadi pindah di suatu rumah namanya di Ambengan, sekarang sudah nggak tempatin. Ambengan Batu, Gang 2 nomor 30. Rumah itu benar-benar rumahnya peninggalan seorang dukun. Rumahnya dukun, dibuat penyembahan. Dan dukunnya sekarang juga bertobat jadi hamba Tuhan, tapi sudah meninggal. Di tembok-temboknya, jadi di tembok-temboknya itu ditanemin bermacam-macam apa namanya benda-benda keramat keris apa ditanam, kita nggak tahu. Kemudian kita pindah. Pada waktu kita pindah itu orang-orang kampung itu pada klesik tahu ya, klesik ditanyain nggak ada yang jawab. Om punya adik kembar. Tadi ditanyain sama siapa? Om Jeffrey. Ini adik kembar Om Jeffrey. Ada ceritanya Om. Om punya adik kembar cewek. Pada waktu lahirnya di sana. Semua apa namanya orang kampung itu klesik-klesik sih. Kita nggak diceritain, nggak tahu apa-apa. Tapi anak Tuhan yang punya kehidupan berdoa, kita membawa kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian orang kampung itu ternyata nunggu apa? Tanggal piro, tahun piro adiknya Om kembar itu mati. Kenapa? Karena di dalam rumah itu seperti rumah kutukan, seolah-olah rumah kutukan itu. Setiap orang yang tinggal di dalam rumah itu yang punya anak kembar pasti mati. Sudah 6 keluarga yang tinggal di tempat itu anak kembar yang mati. Om adalah keluarga yang ke-7. Ditunggu dia 1 tahun kok gak mati, 2 tahun gak mati, 3 tahun gak mati, 4 tahun sampai hari ini. Tadi Om Jeffrey ketemu ya Om. Karena apa? Memang roh maut ada di dalam rumah itu. Tapi kalau anak Tuhan tinggal di dalam rumah itu, kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam rumah itu, roh maut itu pergi. Apakah kita membawa kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kuasa maut, kuasa kematian. Baik. Saat ini kalau ada mungkin omamu, opamu sakit keras dan hampir mati, kalian yang suka berdoa dan kalian yang suka menghormati Tuhan, pasca itu menjadi kekuatan kita. Kuasa kebangkitan kita bisa bawa maut yang ada mau membunuh mungkin ekonomi keluargamu atau mungkin kehidupan kesehatan keluargamu. Kalian bisa berdoa. Om rindu sebenarnya di tempat ini lahir anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa. Tapi kalau guru-gurunya nggak suka berdoa, bagaimana murid-muridnya bisa suka berdoa? Ajar untuk suka berdoa, suka berdoa. Kalau kalian suka berdoa, Om katakan dengan tidak bosan-bosan, kuasa Tuhan itu nyata, jadi nyata, benar-benar nyata. 6 orang mati itu bukan cerita legenda, itu cerita benar. Tapi sampai hari ini kemarin tadi ketemu Om Jeffrey, adikmu sing kembar. Dan kebetulan Om Jeffrey tanya, betul ya Om? Dan kebetulan Tuhan sudah atur. Dibuktikan oleh Om Jeffrey. Tadi ketemu di sana, dia hidup sampai hari ini. Bahkan orang kampung ada di banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang dilahirkan dari Ambengan Batu ke Purwokerto. Banyak. Pada waktu kita buka persekutuan di situ ada satu, Om ini juga pernah ceritakan, ada seorang
yang sekarang juga melayani Tuhan, bahkan sampai anak cucunya melayani Tuhan di tempat ini, setia. Sebelumnya istrinya pada waktu diajak untuk ke gereja, apa yang dilakukan? Suaminya dulu, sekarang setia sekali, tetap cuma cerita, kamu ngajak bojoku pergi gereja, tonton sesuk nek si urip. Jawabannya adik, kita mau disantet. Berarti kan dari kecil supaya kalian tahu kuasa Tuhan itu nyata. Hormati Tuhan. Jangan kalau datang gereja yang dibuka gadget, punyalah malu terhadap Tuhan, punyalah rasa hormat terhadap Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, tegur Tuhan. Kalau kamu tidak bisa menghormati Tuhan, Tuhan pun tidak akan menghormati kamu. Hormati Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Mau disantet tadi, betul. Besok paginya itu nggak tahu. Tiba-tiba di depan rumahnya itu banyak beras kuning. Beras kuningnya itu kececeran, tapi dimakan sama ayam. Santet lo digagalkan, bukan seorang hamba Tuhan besar, tapi digagalkan oleh siapa? Ayam. Sampai si orang ini sampai kaget ngeliat gini, lo beras kuning itu dipangan ayam. Tuhan tidak perlu utus hamba Tuhan besar. Tuhan bisa usir setan lewat siapa? Ayam. Nyata kuasa Tuhan. Tapi kalau kita nggak suka berdoa, nggak punya hubungan yang erat, sudah dari lama sekeluarganya tewas. Banyak soalnya. Orang kampung juga gitu, kuasa puji-pujian. Banyak yang meremehkan. Kalau nyanyi jahe, di tempat ini nyanyi jahe, suruh lompat ya gini dong. Nyanyi di tempat Tuhan ini aja jahe, aja gaya. Kuasa puji-pujian luar biasa di tempatnya persekutuan doa. Pada waktu itu ada seorang tokoh kampung di sana. Orangnya sudah meninggal, namanya Pak Marco. Dia tokoh kampung, dia ikut kejawen, aliran kejawen. Islamnya sudah terlalu nyekek, ibaratnya seperti itu. Mungkin kalau di Injil cuma ditertawai. Apa yang kita lakukan? Setiap persekutuan di tempat itu, kita benar-benar bernyanyi, walaupun dengan alat musik yang sederhana. Kita naikkan tuh, nyanyi pujian di tempat itu. Kuasa puji-pujian itu bisa menarik seorang tokoh masyarakat yang notabene seorang kejawen. Dia tidak pernah ikut masuk persekutuan, tidak mau. Tapi setiap naik puji-pujian itu dinaikkan aja dia. Segala puji syukur. Dia duduk. Rumahnya sini, seberangnya sini itu cuma kampung ya. Dan seberangnya dia duduk. Sambil duduk dengan puji-pujian. Setelah puji-pujian selesai turun. Setiap kali diadakan persekutuan, saat puji-pujian dinaikkan, saat puji-pujian dinaikkan, dia dengar. Terakhir kita memberanikan diri, Pak, tak kasih undangan Natal ya Pak, nanti ada Natalan persekutuan. Kira-kira kalau menurut kalian orang Islam, apalagi kecuali mau datang? Tanya yang suka menginjil. Kita cuma kasih undangan dengan takut karena dia tokoh. Ini boleh masalah ya. Ternyata dia datang ke kita. Dia ngomong, aku dengar nyanyi-nyanyian pujian itu, hatiku damai. Hatiku damai. Satu saat dia sakit, dibawa bapaknya naik mobil. Sebelum meninggal dia ngomong, Pak, ayo percaya Tuhan. Bukan dia katakan, aku sudah dengar, aku suka mendengarkan pujian, dan aku mau terima Tuhan. Mau terima Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Dibimbing oleh bapaknya. Setelah amin, dia meninggal. Bayangin, berapa banyak kita tidak mengalami kuasa pujian, tidak mengalami kuasa doa, karena kita kurang menghormati Tuhan. Dari kecil tidak belajar menghormati Tuhan. HP. Selalu katakan sedih. Bahkan itu terjadi pada anak-anak hamba itu, termasuk anaknya sedih. Tegur keras. Kalau kamu tidak bisa menghormati Tuhan, bagaimana kamu bisa menghormati Tuhan? Jangan diceritakan Noel, bukan cuma bagusnya kok, tak ceritakan. Kalau kamu melanggar firman Tuhan, ini biar jadi contoh. Hormati Tuhan. Cerita Paskah tadi.
bukan sekedar cerita biasa ya. Anak kelas B terus siapa yang punya ide ceritanya tadi? Siapa yang punya ide? Tuhan yang memberikan ide ke kamu. Cerita ini memiliki, dan itulah kehidupannya. Puji Tuhan ya, ada customer. Papanya Om cuma bilang puji Tuhan. Ini Tuhan kasih customer sehingga kita bisa hidup, bisa bayar uang sekolah dengan beras yang warnanya bagi Tuhan dan bawa kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup. Kita nyanyikan lagu yang pertama, biar kasih Tuhan itu Paskah itu bukan cuma sekedar acara seremonial belaka, tapi belajar dari kecil. Mungkin kamu menghadapi masalah nak, Tuhan itu real. Kalau kamu menghadapi terutama kematian, kamu lihat opamu sakit keras, jangan takut, tumpang tangan. Firman Tuhan katakan sebagai ayat terakhir. Ayatnya cuma 2 tapi ayat terakhir, Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kuasa gelap, sakit, penyakit, dan macam-macam kematian. Dan kala jengking itu adalah sengatan, kesulitan hidup, persoalan itu bisa menyengat hidupmu sehingga kamu tewas. Kala jengking, tapi Tuhan sudah memberikan kuasa kepadamu. Sehingga apa? Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Kalau kita saat ini diizinkan Tuhan seperti tadi dikatakan, kenapa? Katanya kalau Tuhan itu hidup kok Tuhan gak tolong. Tuhan lagi memproses kamu. Seperti Raden Gatotkaca dicemplungkan kawat condro di muko supaya anak Tuhan punya rohani. Otot kawat balung besi, bukan otot kawat balung gitu. Tahu gitu adik? Tahu gitu? Gitu itu makanan yang lemes. Berapa Pak? Tuh, itu lemes. Tapi biarlah kita mengalami kuasa kebangkitan hari ini. Bawa kuasa kebangkitan itu di dalam hidupmu, dimanapun kamu berada. Hidup dari tempat ini muncul hamba-hamba Tuhan dengan powerful karena kamu menghormati anak Tuhan. Kasih yang menyelamatkanku, pakai diri, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Mensyukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan apa? Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Kasih Tuhan itu tidak sia-sia sebenarnya. Tapi berapa banyak kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Cerita tadi hanya sekedar seremonial belaka. Tuhan disalibkan, Tuhan mati, dibangkitkan, hanya sekedar cerita. Tapi biarlah cerita ini kali ini Om ingin itu menjadi bagian dari hidup kamu mengalami. Kita kasih yang menyembuhkanku, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkanku, selamatkan dan pulihkanku. Dengan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Ayo, nanti kalian ikut Paskah di sana. Alami kuasa Tuhan. Jangan
cuma sekedar seremonial gereja, dan itu akan membuat kalian jadi orang Farisi. Tapi biar kamu alami kuasa Tuhan, hormati Tuhan dari sejak kecil. Kalau pas firman diberitakan, belajar untuk mendengar. Pas nyanyian dinaikkan, belajar untuk memuji Tuhan. Oh, katakan kuasa puji-pujian itu sangat luar biasa. Oh, mengusir setan itu tidak pakai teriak-teriak, oh cuma menyembah. Haleluya. Enggak berdoa nama Yesus, tidak pakai. Om cuma nyanyi pakai gitar. Tapi gitarnya Om ini adalah sahabatnya Om tiap doa pagi. Om selalu berdoa sebelum jam doa pagi jam 5. Om bangun pagi lebih dulu, menaikkan doa bersama gitar ini, dan gitar ini sungguh-sungguh jadi pedang. Pada waktu menghadapi kuasa gelap, Om John ini haleluya, pergi setan. Kita punya kuasa, kita sudah diberi kuasa. Kita nyanyikan satu lagu favoritnya Om. Kalau lagu ini dinyanyikan terutama untuk pemimpin pujian, Om sangat senang, terutama kalau Om Ferdinand yang nyanyikan. Om diberi kuasa. Kuasa kebangkitan Tuhan. Yang tak mau, jangan itu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, penangguhan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dengan iman, kita ini sudah diberi kuasa. Kalau tak bisa maka rugi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, penaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Karena bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yang mulus silakan lomba. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk aja. Om rindukan supaya Paskah cerita tadi jadi bagian hidup yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, yang mengalami sakit berat. Ingat, Tuhan lagi melatih hidupmu untuk naik lebih tinggi. Om sudah pernah di bawah,
tidak punya uang. Bahkan adiknya Om pada waktu mau wisuda, adik-adik, waktu mau wisuda tidak punya uang, harus sediakan uang. Tidak punya uang untuk anu terakhir, tidak ada. Tuhan tiba-tiba seperti tadi di Belgium, kamu nih nganggur, iya. Muridnya Om yang dari luar negeri, ini lesono sendiri, lesono 1 bulan full, lesono 1 bulan full, dan uangnya persis berapa juta itu bisa Om pakai untuk bayar uang kuliah adik anakku sehingga lulus. Saat ada jalan dia buka jalan, asal kita mau menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepada Om Bernard. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Biar apa yang kita lihat pada pagi hari ini, baik dari drama, pujian, bahkan firman Tuhan boleh masuk dalam hati kita, dan kita mau terus menghormati Tuhan. Dan lewat ibadah pada pagi hari ini kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sikap doa yang baik, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh lagi mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya itu suatu proses untuk hidup kami Tuhan, untuk Engkau membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh rangkaian acara di SM1 pagi hari ini Tuhan. Dari awal puji-pujian dan juga drama yang sudah dibawakan, juga firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan setiap kami yang datang pagi hari ini sudah terima berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Biar damai, sejahtera, sukacita, penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di pekerjaan. Tuhan yang memberkati. Orang tua kami juga Tuhan memberkati lewat setiap kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat. Katakan amin. Ya, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Tuhan, semuanya duduk ya, silakan duduk. Ya, kita akan pulang lewat belakang, adik-adik. Ada bingkisan Paskah untuk kalian. Mulai dari kelompok ini, silakan. Yang ikut siang yang udah bawa masker. Ya, jangan lupa nanti setelah ini ada ibadah Paskah bersama. Kalian boleh ikut di gedung utama. Yang Ya. ikut siang yang udah bawa masker. Yang ikut kebaktian siang nanti setengah 10 yang udah bawa masker. Nah, suruh pakai. Ya, yang ikut. Ya, kalau sudah kelompok ini semua lewat sini ya, paling ujung kanan ini. Ikut enggak? Nanti semuanya pelan-pelan. Bawa masker enggak? Yang lewat sini, dari sini. Lewat belakang. Kamu ikut siang. Yang ikut siang. Lewat dari sini semua, paling kiri. Yang ikut siang yang setengah 10 ikut setengah 10 bawa masker. Ikut. Ya, sudah mendapatkan bingkisan Paskah, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa. Yang minggu depan. ikut siang tapi tidak bawa masker ya. Siapa yang ikut siang? Ikut siang.
bawa masker ya. Oh, mampus. Ya nggak apa-apa, lewat sini. Mampus jauhnya. Oh. Ikut siang Ya nggak? sini San, damen. Angkati. Yang ikut siang yang nggak bawa masker. Oke. Yang ikut siang. Gak apa-apa itu. Dan ikut kelas 10 bawa masker nggak? Bawa. Nanti ikutan ya. Ikut siang. Kebaktian umum ya. Kebaktian Nggak pas bawa kanan. masker. Oke ya nanti ya. Angkati. Ikut siang yang nggak bawa masker. Angkati. Siapa yang ikut siang nggak bawa masker? Anak bola. Bawa masker nggak? Ayo yang ikut siang dan nggak bawa masker. Mau ikut siang nggak? Itu mas. Ikut. Udah bawa masker. Itu minta masker. Udah. Bawa. Ayo guru-guru yang nggak bawa masker. Aku gitu sama masker. Melo, terus pakai masker. Melo. Oh iya, second. Selamat masker. Melo. Piron, Mar. Piron. Jawab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu. Miss Mari. Miss Mari. Cembanan. 5.000.